Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Kepala Madrasah Mandua Banyuwangi Dr. Handes Haji Sairoji MAG. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan tenaga kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. Dan yang kami cintai seluruh siswa-siswi Mandua Banyuwangi, tak tertinggal pula seluruh viewers dan subscribers YouTube channel Mandua Banyuwangi. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan program kita Ayo Ngaji di pengajian rutinan setiap Ahad pagi kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mari kita langsung lanjutkan saja ke hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatil badi wa la jami'u wa min alam yumsim syahadu wa sallallahu ila min la jami'u malaikatil muqarrabin summa ila syahidul qadir ala jalina wa ta'ala summa ila syamata syafatatul wa faral balagi wa sajadihi wa ladi wa dzurriyyatihi summa ila jami'a bainna wa ummatina wa sajadina wa jadadina wa ikhwanina wa akhwatina wa jami'ina wa asatidina sajadina wa jami'ina wa masyayikh wa jami'ina wa qalina wa qabat muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahimin wa rahmat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Al-hadisu tawi hadis. Kemarin di hadis kelima tentang sesuatu hal yang baru yang tanpa ada dasarnya itu tertolak. Sekarang kita masuk ke dalam hadis yang keenam. Al-hadisu tawi hadis. Asadisu kang nomor 6 iku an Abi Abdillah an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala ngendika sapa Abi Abdillah, sami tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halin dawuh sinten Kanjeng Nabi, inal halala sak temene perkara halal iku bayinun pertelo, wa inal harama lan sak temene perkara haram iku bayinun pertelo, wa bainahuma lan iku ing dalem halal haram umurun utawi pira-pira perkara mustasbihatun kang serupa, layak lamuhunna kang ora padha ngerti ing umur mustasbihat sapa kasirun wong akeh minan nasi saking menungso. Nabi bersabda bahwa sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas, dan di antara perkara halal dan haram itu ada perkara yang dinamakan sebagai perkara syubhat. Perkara syubhat itu adalah perkara di antara halal dan haram tadi yang tidak jelas. Kita tidak tahu bahwa ini halal atau haram ya. Nah, jika ada keraguan-keraguan seperti itu, alangkah baiknya kita tinggalkan. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan lakukanlah perkara yang tidak meragukanmu. Faman utawi sapane wong iku itako ngedoi sapa man asyubuhati ing pira-pira perkara syubhat faqadis tabroa mongko temen lebaran sapa man lidinihi maring agamane man wa irdihi lan kawirangane man. Waman utawi sapane wong iku waqa'atu mibo sapa man fi syubuhati ing dalem pira-pira perkara syubhat waqa'a mongko tumibo sapa man fil harami ing dalem perkara haram. Karoi kaya wong kang angon yar akang angon sapa roi haulal hima ing dalem kiwa tengene bumi larangan. Yusiku parek sapa roi ayar ta ayen to angon sapa roi fihi ing dalem haulal hima. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang menjaga dari perkara yang subhat,
maka dia telah membebaskan agamanya dan juga kehormatannya. Dia sudah menjaga agama dan juga kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang syubhat, maka lama-kelamaan dia juga akan jatuh kepada perkara yang haram. Karo iyar haulal hima yusiku ayar ta'afihi, sama seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di lahan larangan atau lahan yang bukan miliknya. Ala iling-iling wa inna likulli malikin, lan sak temene iku keduwene saben-saben ratu hima ono bumi larangan. Di setiap ratu atau raja itu mempunyai larangan. Ala iling-iling wa inna himallah, sak temene larangane Gusti Allah iku maharimuhu, piro-piro larangane Allah. Dan larangannya Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ala iling-iling wa inna fil jasad, lan sak temene iku ing dalam jasad mudgotan ana daging kempel. Ida solahat ari kalane bagus apa mudgoh soluha, mongko bagus apa al jasadu jasad kulluhu ya sekabehane jasad. Wa idza fasadat lan ari kalane rusak apa mudgoh fasada, wa idza fasadat lan ari kalane rusak fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sekabehane jasad. Ala iling-iling wahia utawi mudgoh iku al qalbu ati. Nah, dan ingatlah wa inna fil jasad mudgotan, dan ingatlah bahwa di setiap tubuh manusia itu ada segumpal darah, dan jika segumpal darah itu bagus, maka baguslah seluruh bagian di tubuhnya. Dan ketika segumpal darah itu buruk, maka buruklah semua yang ada di dalam tubuhnya. Dan apa segumpal darah itu? Wahia al-qalbu, itu adalah hati. Nah, tapi di sini ada dua perspektif. Ada yang menganggap bahwa al-qalbu ini dikatakan sebagai hati. Ada yang mengatakan al-qalbu di sini itu adalah jantung. Kalau bersifat lahiriah maka itu adalah jantung, tetapi kalau bersifat batiniyah maka itu adalah hati. Ketika hati ini kok baik, maka semua dari tubuh kita itu baik. Ketika hati ini buruk, maka semuanya akan buruk. Nah, ini ada cerita tentang Imam Al-Ghazali yang ditanyai oleh muridnya. Murid itu tanya kepada Imam Al-Ghazali, "Guru, bukankah orang yang berzikir itu justru akan mendekatkan dirinya kepada Tuhannya?" "Oh iya benar. Loh, tapi kenapa di luar sana itu banyak orang yang gemar berzikir tetapi bukan malah dekat dengan Tuhan, tetapi dia justru malah dekat dengan setan?" Imam Ghazali menjawab, "Bagaimana menurutmu jika ada orang yang mengusir anjing tetapi orang itu menyimpan tulang atau barang-barang yang disukai oleh anjing itu?" Si murid menjawab, "Ya, anjing itu akan kembali lagi." Nah, sama. Orang yang berzikir yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi karena di dalam hatinya dia menyimpan penyakit hati, maka dia akan dekat dengan setan tadi. Setan itu terus datang kepada dia, mendekati dia. Itu yang dikatakan Imam Ghazali kepada muridnya. Dan Imam Ghazali menerangkan di kitab Bidayatul Hidayah bahwa ada 3 penyakit hati. Apa saja? Pertama, hasad, riya, dan ujub. Hasad itu apa? Hasad itu dengki. Dengki dengan seseorang atau rasa tidak senang ketika orang itu mempunyai harta yang mewah, ketika seseorang itu melakukan kebaikan, ketika seseorang itu mendapatkan prestasi. Hasad itu penyakit hati. Yang kedua, riya. Riya itu pamer. Pamer itu tidak hanya menampilkan kekayaan, tetapi pamer bisa menampilkan kekayaan, menampilkan hal-hal yang baik, menampilkan prestasi. Itu namanya juga riya. Yang ketiga itu ada ujub. Ujub itu adalah berbangga diri atau merasa soleh.
itu adalah penyakit hati yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ada yang mengatakan ada 6: hasad, riya, ujub, takabur, godop, sama gibah. Ada yang mengatakan 10: hasad, riya, ujub, takabur, godop, gibah, namimah, ananiyah, bahil, dan hubul mal. Ada yang mengatakan juga 12 ketambahan munafik dan syirik. Tetapi kita nggak tahu, kita tidak bisa mengejat seseorang, wah ini riya ini hasad ini, orang ini ujub ini, wah orang ini takabur. Enggak. Karena saya juga dulu di pesantren itu diajarkan bagaimana kita melihat diri kita dengan kacamata fikih dan melihat orang lain dengan kacamata tasawuf. Bagaimana maksudnya? Yaitu kita melihat dengan tajam keburukan diri kita, tetapi melihat dengan tajam kebaikan orang lain. Lalu Imam Ghazali juga menerangkan di Minhajul Abidin terkait penyakit hati tadi. Penyembuhan penyakit hati itu ada 2. Yang pertama bersifat lahiriah, yang kedua bersifat batiniyah. Yang bersifat lahiriah bagaimana? Yang lahiriah berarti kita harus sholat, zakat, puasa, haji, mencari rezeki yang halal, berzikir, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau yang batiniyah kita bisa dengan taubat, khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, jujur, tawakal, cinta pada Allah, ridho ning qadae Allah, mengingat mati. Kalau tentang sabar ini, apalagi kita sebagai laki-laki, ada bahasa afdolu a'mali rijal at-tasabur. Sebaik-baiknya amal dari seorang laki-laki adalah bersikap sabar. Kalau syukur itu saya ingat ada quotes dari Habib Ja'far, dia bilang seperti ini: hidup yang menurut dirimu itu gini-gini aja, bisa jadi bagi orang lain itu adalah cita-cita dalam hidup seseorang. Lu yang merasa hidupnya kok segini-gini aja, ternyata itu bisa saja cita-cita bagi orang lain untuk sampai pada titik di mana lu merasa atau mengatakan hidupmu gini-gini aja. Makanya kita diajarkan untuk melihat ke bawah agar kita mudah untuk bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari ini. Sesekali boleh kita melihat ke atas untuk memotivasi diri kita agar kita bisa terus tumbuh. Kalau masalah cinta dengan Allah ya jelas kita selalu berusaha untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan berusaha untuk tidak mengkhianati apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tapi beda antara cinta kepada Allah dan juga cinta kepada manusia. Ketua pondok pesantren saya dulu, namanya Gus Himami Baidarus, itu dulu pernah berkata kepada saya, ahbib habibaka haunama asa ayyakuna bagi doka yaumamma, abgid bagi doka haunama asa ayyakuna habibaka yaumamma. Cintailah seseorang sekedarnya saja, sebab suatu saat bisa saja kamu akan membencinya, dan bencilah kepada seseorang sekedarnya saja, sebab suatu saat bisa saja kamu akan mencintainya. Itu kalau kata Gus Himami Baidarus. Tapi berbeda dengan yang dikatakan kiai saya, Kiai Haji Ahmad Kusyairi Syafaat. Beliau mengatakan, jangan pernah membenci seseorang yang membencimu, dan jangan pernah bangga kepada seseorang yang mengaku mencintaimu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan al-hadisus hadis rawahu ngriwayatake ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.